kapan sih sebenarnya si cacar itu bisa nularin? Ya bisa nularin pada saat si tetesan itu pecah. Kalau lagi cacar boleh mandi nggak? Boleh banget. Justru dia harus mandi. Kenapa? Karena pada saat si lesi itu pecah, supaya kuman tidak masuk, dia harus bersih. Halo Moms and Dads, kembali lagi dengan gua Dr. Yoga. Jadi sekarang kita lanjutan video yang kemarin ya. Kemarin kan kita bahas video tentang penyakit-penyakit yang kemungkinan nih bisa muncul pada saat musim hujan ini. Sebelumnya kita udah bahas demam berdarah, udah bahas tifus, hepatitis A. Nah sekarang saya akan bahas tentang cacar air. Kalau kita bahas tentang cacar itu apa sih? Cacar itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya namanya adalah Varicella zoster virus. Nah, cacar ini biasanya terjadi karena si virus itu dia masuknya lewat udara. Jadi masuk lewat udara, terhirup, terus masuk ke dalam badan, dan nanti baru dia akan nempel di bawah permukaan kulit. Jadi kalau kita bilang cacar pertama pada saat si virus itu masuk, dia mulai muncullah fase demam. Fase demam biasanya sih demamnya nggak terlalu tinggi, rata-rata sekitar 1-2 hari. Jadi demam dulu karena ada virus, berarti ada gejala infeksi virus kayak batuk pilek atau nggak enak badan. Saat si demam ini mulai muncul hari kedua, di hari kedua baru muncul lesi kulit. Lesi kulit itu, ruang kulit itu bentuknya dia khasnya itu dia seperti tetesan air. Bahasa medisnya namanya vesicle. Si ruang kulit ini dia akan muncul dalam waktu sekitar 2-5 hari. Dia akan muncul terus. Nanti khasnya kalau pada cacar kan tadi bentuknya kayak tetesan air. Jadi pada satu waktu dia ada yang bentuknya tetes, terus ada yang bentuknya udah kering, ada yang baru pecah. Itu khas pada cacar. Jadi satu waktu dia berbagai tingkatan lesi kulit dia ada. Nah, nanti kapan sih sebenarnya si cacar itu bisa nularin? Ya bisa nularin pada saat si tetesan itu pecah. Jadi kalau dia belum pecah, dia nggak nularin. Pecahnya karena dia pecah, ya dia terbang ke udara. Jadi saat dia pecah keliling itulah saat dimana dia bisa nularin. Jadi kalau misalkan anak kita kena cacar, nah itu harus dilihat dia udah mulai muncul bentol-bentol nggak, udah mulai muncul ruam yang ada tetesan air itu nggak. Kalau udah ada itu nggak usah masuk, kasihan teman-teman yang lain atau kasihan orang-orang di sekitarnya. Kalau misalkan dia masuk, ya dia bisa nularin tuh ke orang-orang sekitarnya. Nah pertanyaannya, sampai kapan sih tadi fase beruntus itu muncul? Jadi kan tadi beruntus itu muncul 3-5 hari. Setelah hari kelima dia akan pecah atau akan kering. Nah keringnya itu bervariasi, rata-rata 2-12 hari. Jadi total cacar itu akan sembuh sekitar 2 mingguan dari awal si beruntus itu muncul sampai beruntus itu kering. Nah, terus apa yang bisa kerjakan? Ya kalau pada saat lagi itu pertama jangan masuk sekolah dulu kalau punya anak. Terus yang kedua, kalau ada satu orang di rumah yang belum pernah kena cacar, bisa pilih tuh. Kalau nggak mau kena cacar, ya nggak usah deket-deket. Kalau misalkan nanyanya ke saya, ya lebih baik kenain aja cacar sekalian. Jadi satu orang satu rumah kena cacar semua. Biar nanti ya kan kalau cacar kan dia cuma sekali kenanya. Setelah dia kena, daya tahan tubuh itu akan membentuk antibodi untuk melawan si kuman virus cacar tadi. Jadi biasanya sih kalau itu yang penting sekalian aja semuanya kena. Jadi sekalian dirawat bareng-bareng. Karena apa? Karena kalau misalkan dia kenanya masih anak-anak atau masih kecil, dia penyembuhan kulitnya lebih bagus dibandingkan dengan dia kenanya pada saat dewasa. Kalau pada saat dewasa dia akan cenderung lebih berbekas, terutama yang di daerah wajah. Gitu. Nah obat-obatannya apa? Obat-obatannya
yang kita obatin karena dia penyebabnya virus. Kalau kita bilang infeksi virus, itu akan sembuh sendiri sebenarnya. Jadi ya nggak usah terlalu khawatir. Yang penting syaratnya kalau kita bilang virus kan sembuh sendiri. Jadi supaya dia bisa melawan si virus itu dengan baik, pertama daya tahan tubuh harus baik. Daya tahan tubuh sumbernya dari makanan, dari protein. Jadi makannya harus yang baik, harus dapat makannya harus yang cukup. Terus yang kedua, namanya virus itu dia menghabiskan menggunakan air di dalam badan kita. Jadi minumnya hidrasinya harus baik, kebutuhan cairannya. Yang ketiga, istirahatnya harus yang cukup. Jadi 3 komponen ini. Obat-obatan gimana dok? Obat-obatan kita berikan kalau ada keluhan saja. Obat yang pertama obat demam. Itu dikasih kalau misalkan anak demam. Kapan sih anak dikatakan demam? Anak demam jika suhunya di atas 38. Terus kemudian obat-obat yang lain gimana? Katanya kalau misalkan ada cacar perlu dikasih salep. Kalau misalkan obat-obatan salep boleh itu pada saat fase lagi tidak kering, pada saat lagi dia melenting, atau pada saat dia lagi ada fase yang ada tetesan airnya. Obat-obatan minum lain apa? Yang bisa kita kasih salah satunya adalah obat antivirus. Obat antivirus, contohnya obat antivirus buat si kuman cacarnya. Nah itu kita berikan biasanya pada saat fase-fase awal seminggu pertama. Kalau dalam lebih dari seminggu sih biasanya kita nggak kasih, kita hanya kasih salep aja. Gitu. Nah terus ini pertanyaan paling sering juga nih. Kalau lagi cacar boleh mandi nggak? Boleh banget. Justru dia harus mandi. Kenapa? Karena pada saat si lesi itu pecah, supaya kuman tidak masuk, dia harus bersih keadaan kulitnya. Jadi harus mandi. Jadi jangan anak yang kena cacar jangan jadi nggak mandi, jadi harus mandi. Nah pertanyaan yang paling sering nih, yang terakhir nih, biasanya nih pasien suka nanya, nah terus kalau misalkan dia sembuh sendiri, sebenarnya kapan sih saya harus bawa anak saya ke dokter? Nah sebenarnya paling baik itu adalah pada saat dia awal muncul sudah beluntus atau bentol-bentol yang berupa tetesan air tadi. Jadi di 2-3 hari pertama. Kenapa? Karena di 2-3 hari pertama itu kita bisa kasih obat antivirus. Minimal si obat-obatan tersebut bisa membantu supaya si kumannya atau beluntus-beluntusnya munculnya tidak terlalu banyak. Jadi kesimpulannya, cacar itu pertama dia penyebabnya karena virus. Virusnya namanya Varicella zoster virus. Terus yang kedua, gejalanya dia pertama ada gejala demam. Gejala demam, rata-rata sih demamnya nggak terlalu tinggi, 1-2 hari. Nanti pada saat mulai masuk hari kedua, hari ketiga, mulai muncul ruam atau lesi kulit. Ruamnya bervariasi dari ada yang bentuknya hanya kemerahan saja sampai dia bentuknya kayak tetesan air atau kayak bentolan air. Bahasa medisnya namanya vesikel. Ruam ini akan muncul dalam 3-5 hari. Terus dia akan kering. Keringnya rata-rata 2-12 hari. Jadi total pasien akan sembuh total di 14-16 hari. Obat-obatan, makan, minum, istirahat. Obat-obatan dari dokter itu sesuai dengan keperluan. Pada saat dokter yang meriksa apakah perlu dikasih obat minum antivirus atau cukup salep saja. Pasien supaya tidak menularkan ke orang lain harus istirahat, jangan masuk sekolah di 10 hari pertama supaya dia tidak menularkan ke orang lain sekitarnya. Yang terakhir, jangan lupa informasi ini di-share ke teman-teman atau saudara-saudara yang nonton video ini. Jadi kalau misalkan ada saudara atau ada anak kecil yang kita lihat ada cacar, kasih tahu bahwa ini jangan masuk dulu nih, ini penyebabnya seperti ini loh. Tonton channel YouTube Dr. Yoga Yatika. Ya, jangan lupa di subscribe, klik lonceng yang ada sebelah kanan, dan share ke teman-teman semuanya. Video ini akan rilis setiap hari Rabu. Terima kasih, salam sehat.